Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Selamat pagi saudaraku, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu yang memberi kami kesempatan untuk memasuki kehidupan pada hari ini. Sebelum kami beraktivitas, terlebih dahulu kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kuduskan kami Bapa supaya layak berkata-kata dan juga mendengarkan renungan firman-Mu. Syukur Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kehadirat-Mu. Amin. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi landasan renungan pada pagi hari ini. Saya bacakan demikian firman-Nya dari Ibrani pasal 6 ayat yang ke-7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Dan ini sejajar dengan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang seorang penabur pada pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Ibrani ini dituliskan pada tahun 80-90 Masehi. Dan pada waktu tersebut, tantangan yang ada dari pemerintah Roma itu tidak seberat pada tahun 70-an. Tahun 70-an itu kan Kaisar Nero mengkambing hitamkan orang-orang Kristen. Seakan-akan orang Kristen itulah yang membakar kota Roma, padahal dia yang membakar untuk pembaharuan. Tapi dicari kambing hitamnya yang adalah orang Kristen. Itu sebabnya maka orang-orang Kristen pada waktu itu ada yang dibakar, ada yang dibunuh, ditusuk, dan lain sebagainya. Ada penderitaan yang teramat besar pada tahun tersebut. Namun, saudaraku, kita melihat di mana Tuhan melalui Roh yang Kudus, seperti Stefanus, dia mendapatkan kekuatan. Ketika dirajam, dia justru tidak merasakan penderitaan, namun dia melihat tangga dari bumi ke sorga. Kemudian ada kemampuan bagi Stefanus untuk mengatakan bahwa ampuni mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Inilah agak yang terjadi juga pada orang-orang Kristen yang disiksa. Seakan-akan mereka tidak merasakan apa-apa, tapi mereka fokus pada janji Tuhan.
bahwa sebagaimana Yesus Kristus mati, menderita, dikuburkan, kemudian bangkit dari kematian dan naik ke surga. Bagi orang-orang Kristen pada waktu itu bahwa kematian bukanlah akhir segalanya. Bahkan penderitaan adalah jalan menuju kekuatan iman. Menjadi Kristen yang dewasa harus melalui penderitaan-penderitaan. Demikianlah mereka pikirkan pada tahun-tahun 70 tersebut. Tapi setelah tahun 80-90, seperti di mana surat ini dituliskan, ancaman akan penderitaan itu sudah tidak lagi seberat pada tahun 70. Namun mereka ternyata ada juga yang murtad, meninggalkan iman mereka dan kembali ke agama lama, penyembah para dewa. Dan ada sebuah cerita, saudaraku, pada tahun 70-an tersebut, Rasul Petrus dikatakan bahwa dia bukan murtad, ya, tapi dia meninggalkan Roma karena menghindari penderitaan. Padahal dia sudah dipercayakan oleh Yesus menjadi Petra, batu karang sebagai landasan kekristenan, penyebar saksi utama Kristus. Tapi dia pergi meninggalkan Roma. Di tengah jalan dia bertemu dengan Yesus. Dia bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Maka Yesus menjawab, "Saya hendak pergi ke Roma untuk disalibkan kedua kali demi engkau. Karena engkau melakukan dosa lagi, maka aku harus disalibkan kembali agar engkau ditebus kembali." Maka sadarlah Petrus dalam penglihatannya bahwa apa yang dilakukan ini adalah salah. Bahwa konsekuensi menjadi Kristen itu adalah berani memikul salib. Berani menghadapi kenyataan hidup ini dengan sebuah keyakinan bahwa dalam kesulitan pun Tuhan senantiasa menyertai dia. Dan pada akhirnya dia kembali ke Roma, dan di Roma dia bersaksi, dan dalam kesaksian akhirnya dia tertangkap dan disalibkan sama seperti Yesus. Nah, inilah sebuah cerita tentang Petrus. Pada awalnya dia takut, tapi setelah bertemu dengan Yesus dia dikuatkan, dan ternyata dia dimampukan juga untuk menghadapi penderitaan seperti apa yang dialami oleh Yesus ketika disalib. Nah, itulah dalam surat ini dikatakan kepada jemaat pada waktu itu, pada kira-kira tahun 80-90, agar mereka juga melihat ke belakang kembali. Bagaimana orang-orang Kristen pada tahun 70 itu mampu bertahan dan kuat. Tapi mengapa orang-orang Kristen pada tahun-tahun tersebut justru ada yang murtad? Salahnya di mana? Mengapa tidak berani bertahan? Bukankah itu seperti firman Tuhan yang ditabur di semak belukar, yang dihimpit oleh semak belukar sehingga tidak bisa bertumbuh dan berbuah? Tapi dikatakan oleh Paulus, kiranya hendaklah engkau seperti tanah yang subur. Ketika hujan datang, maka tanah yang subur itu menghasilkan buah-buah, menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Dan itulah berkat Tuhan. Dalam arti kata, saudaraku, bukankah firman Tuhan, bahkan sinar Tuhan yang menunjuk pada Yesus sudah menjadi bahagian dari kehidupan orang Kristen, di mana seharusnya dia memantulkan sinar Kristus itu juga dalam kehidupan sehari-harinya? Bukankah orang Kristen pada waktu itu juga sudah menerima firman Tuhan dalam hatinya? Dan bukankah itu seharusnya membentuk hati dan pikirannya, sehingga tumbuhlah kekristenan dengan baik dalam dirinya dan akan menghasilkan buah-buah roh? Itu adalah berkat Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Jadi itulah maksud daripada ayat ini, saudaraku. Agar mereka itu belajar dari pengalaman orang-orang percaya pada tahun-tahun sebelumnya. Dan sekalipun mereka menghadapi penderitaan, tapi toh Tuhan tetap memberi kekuatan. Namun berbeda halnya dengan mereka yang tanpa tantangan tapi mereka keluar. Dan Paulus menasihatkan supaya mereka kembali. Sebab jika mereka sungguh-sungguh sudah menjadi murtad, maka sulit bagi mereka untuk kembali. Dan itu berarti bahwa
mereka ini menolak apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi ini adalah merupakan perenungan. Hendaklah kiranya kita sadar bahwa kita ini sudah menerima firman Tuhan, sudah menerima iman. Dan iman itulah yang perlu mendorong dan menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita dimampukan untuk berbuah, dimampukan untuk berubah dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru, berbuah, mempunyai buah-buah roh dalam kehidupan ini. Dan itulah yang akan mengubah kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Masyarakat yang bobrok, keluarga yang bobrok menjadi keluarga yang baru, yang penuh dengan damai sejahtera. Dan buah itu adalah berkat Tuhan yang dijanjikan kepada kita, setiap orang yang mau mempertahankan iman dan firman Tuhan dalam hatinya, dan serta mau memperlakukan firman Tuhan yang sudah dia terima dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka yang disebut dengan berbahagia, mereka yang dijanjikan berkat dari Tuhan, mereka akan berbuah lebat, dan damai sejahtera itu akan menjadi miliknya, dan juga akan menjadi milik keluarganya, dan juga akan dapat dirasakan oleh masyarakat di mana dia berada. Kiranya itu boleh menjadi renungan yang memberkati kita juga pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa itu adalah kekuatan pertolongan bagi kami, karena dia ada di dalam hati kami. Kau sirami Bapa, kiranya firman itu boleh tetap menjadi perenungan kami dan mempengaruhi kami, sehingga boleh membuahkan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup sehari-hari kami, khususnya juga pada hari ini. Demikian pun kami mendoakan saudara kami yang ada di Balikpapan dan yang ada di pos PI Penajam. Kiranya Engkau juga Tuhan menyirami firman-Mu yang sudah mereka terima, sehingga firman-Mu itu yang sudah bertumpuk di dalam hati mereka akan menghasilkan buah-buah roh yang membuat mereka menerima damai sejahtera, yang memberi kekuatan pada mereka untuk tetap hidup baik dan juga berhasil, oleh karena firman Tuhan adalah menjadi pelita dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Demikianlah doa kami untuk saudara kami, anggota GBKP yang ada di Balikpapan dan yang ada di pos PI Penajam. Dan juga Bapa di surga, bukan hanya mereka, tapi ada banyak juga kami yang ikut dalam ambil bagian dalam perenungan pagi ini. Kami juga Tuhan memohon kiranya firman Tuhan yang sudah menumpuk dalam hati kami, Kau sirami Tuhan, sehingga boleh menghasilkan buah yang boleh juga kami rasakan, boleh dirasakan oleh keluarga kami, oleh masyarakat dimanapun kami berada. Dengan demikian Bapa, firman-Mu itu tidak sia-sia dalam hati kami, tapi akan tumbuh subur dan berguna, dan membuat kami juga hidup bermakna. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan. Kami berdoa selanjutnya dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Dan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.